Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Ardikusuma. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara mata kuliah Praktikum Keamanan Sistem Informasi dengan Perancangan Sistem Data Kadar atau SIDAK di Lembaga Inisiatif Lampung Sehat, tempat saya magang kemarin. Baiklah, mungkin langsung saja. Pertama kali saya akan membahas mengenai gambaran umum lembaga tempat saya magang. Nah, tempat saya magang sendiri yaitu berada di Inisiatif Lampung Sehat, yaitu sebuah lembaga di bawah Yayasan Bakri Center, di mana lembaga ini yaitu sebuah lembaga di bidang kemasyarakatan yang fokusnya yaitu melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, dan juga kerjasama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, salah satu proyek utamanya sendiri untuk MSIB pada tahun ini yaitu percepatan eliminasi TBC sebelum tahun 2030, yaitu berbasis komunitas di Provinsi Lampung, di mana tujuannya itu untuk mengurangi penyebaran TBC. Nah, untuk tempat saya magang ini, saya ditempatkan di divisi IT dan database, di mana untuk kompetensi yang dikembangkannya antara lain yaitu yang pertama, ada manajemen data kadar kesehatan ILS, lalu yang kedua itu evaluasi akurasi kualitas data pasien TB dan kadar kesehatan pada database, lalu yang ketiga itu kemampuan menyediakan pelatihan dan dukungan kepada pelaksana program. Lalu keempat yaitu pengembangan website, dan terakhir yaitu integrasi application programming interface atau API, yaitu kemampuan mengintegrasikan website dengan sistem dan juga layanan eksternal yang relevan. Nah, dari kelima ini nanti akan dibuatkan yaitu hasil akhirnya itu berupa dua buah website, di mana website pertama itu sebuah website untuk informasi umum, di mana untuk berita-berita dan juga tentang lembaga inisiatif Lambung Sehat. Lalu yang kedua itu berupa sistem kadar. Sistem kadar di mana sistem ini digunakan untuk sebagai tempat untuk melakukan pelaporan dari para kader dan juga terdapat data kader, dan juga di situ akan dilakukan pemeringkatan kader berdasarkan dengan laporan yang telah dibuat oleh si para kader. Nah, lalu kita masuk ke topik utamanya, yaitu kita membahas keterkaitan ya dengan mata kuliah yang dikonversi. Jadi, di mana di sistem kadar tersebut, saya dan beberapa teman saya membuat suatu sistem kadar. Jadi fokus saya dan teman saya itu di sistem kadar. Nah, di mana di sistem kadar ini, eh, untuk keterkaitannya dengan mata kuliah praktikum sistem keamanan informasi, yang pertama itu autentikasi dan otorisasi, di mana di sini kita membuat suatu fitur login untuk mengakses ke halaman sistem data kadar atau SIDAK. Nah, di mana hanya para pengguna yang memiliki akses, yaitu akses dengan nama pengguna dan juga kata sandi tertentu yang dapat mengakses atau masuk ke dalam sistem. Nah, lalu yang kedua itu manajemen akses dan kontrol, di mana di dalam SIDAK kita memiliki berbagai macam menu dan juga fitur yang hanya bisa diakses oleh pengguna dengan izin tertentu. Nah, di SIDAK tersendiri itu terdapat dua role, di mana yang pertama yaitu untuk role admin, lalu yang kedua yaitu untuk role SSR ELS, atau kita dapat menyebutnya dengan user. Nah, untuk admin sendiri seperti halnya itu dapat mengakses untuk semua fitur. Lalu sedangkan untuk SSR itu hanya beberapa fitur saja. Nah, di sini implementasinya kita dapat manajemen akses dan juga kontrol untuk kedua role tersebut. Jadi beda-beda nantinya untuk masuk ke menu mananya gitu. Lalu yang ketiga yaitu keamanan data. Jadi di dalam SIDAK terdapat sebuah data kadar, itu data kadarnya banyak, dan juga kata sandi untuk user atau SSRLS, di mana mereka melakukan inputan di dalam SIDAK yang dijaga kerahasiaannya untuk data-data tersebut dan integritasnya agar tidak disalahgunakan. Nah, ini untuk keamanan datanya. Jadi tentunya kita membuat untuk fitur login tadi. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan risiko dan kebijakan keamanan. Jadi di sini kita untuk pengelolaan risiko sendiri, ini pengelolaan risiko pada presiden meliputi identifikasi potensi ancaman dan juga mitigasi risiko terkait keamanan data, kadar, dan laporan. Jadi di sini kita berusaha untuk merancang bagaimana
sidak tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang dapat menyalahgunakan data tersebut. Jadi eh, misalkan kita pihak luar mengakses sidak dari link. Nah, dari link. Nah, link tersebut kan kita dapat mengontrolnya kan. Jadi tidak ada kita itu tidak melakukan login, tapi kita mengakses langsung masuk gitu ke salah satu halamannya, itu dapat langsung masuk tanpa akses login. Nah, itu resikonya. Jadi gimana kita membuat jadi pihak luar tidak dapat masuk ke dalam sistem tanpa tanpa melakukan login atau tidak login terlebih dahulu. Oke, ini contohnya saya contohin. Nah, di sini pada role pertama yaitu admin. Nah, di sini admin masuk dapat masuk untuk akses dari menu-menu akun SSA, data kader, laporan dan juga wilayah. Di sini admin tersebut dapat mengedit. Nah, di sini dapat mengedit dan juga menambahkan siapa saja sih user yang dapat masuk ke dalam sistem. Ini untuk halaman adminnya. Lalu untuk halaman user atau SSRLS, nah di sini hanya terdapat dua menu saja, yaitu beranda, yaitu halaman dashboard, dan juga data kader. Jadi dia tidak dapat mengakses menu-menu lainnya selain kedua menu ini. Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, untuk manajemen akses dan kontrol, jadi Sidak memiliki berbagai menu dan fitur yang hanya bisa diakses oleh pengguna dengan izin tertentu. Nah, ini untuk pengimplementasiannya. Oke, kita lanjut ke untuk autentikasi dan aktorasi itu yaitu fitur login. Lalu untuk keamanan data, di mana kesan user diinput dalam Sidak jaga kerahasiaannya dan integritas agar tidak disalahgunakan. Nah, di sini dan juga di sini yang ketiga dan juga yang keempat keterkaitannya mengelola risiko dan kebijakan keamanan. Nah, di sini kan terdapat sebentar. Nah, misalkan tadi kan terdapat link. Coba kita masuk dulu. Di sini kita masuk dulu. Oke. Nah, di sini kita masuk. Sini terdapat link sebuah lokasi 3000 admin dashboard. Nah, di sini kita berupaya supaya pihak luar tidak dapat mengakses halaman tersebut dengan tanpa melalui login. Jadi mereka harus login terlebih dahulu baru dapat mengakses halaman tersebut. Nah, misalkan ini kita tidak login terlebih dahulu, tidak usah login, kita akses halaman ini. Lalu dianya langsung keluar, oke? Berarti dia tidak dapat mengakses halaman tersebut. Nah, inilah kita eh, melakukan yaitu pengelolaan risiko dan kebijakan keamanan dan juga keamanan data. Di sini kita melakukan supaya pihak luar tidak dapat mengakses ke halaman tersebut tanpa melalui login. Jadi mereka harus login terlebih dahulu, baru mereka dapat mengakses halaman tersebut. Oke. Lalu untuk pengaksesannya, coba kita. Nah, di sini kita untuk implementasi codingannya, di sini ke menu login terlebih dahulu. Eh, Login. Nah, di sini login. Jadi di sini login terdapat dua akses, yaitu admin dan juga SSRLS. Nah, itu kita membedain agar mereka hanya dapat mengakses menu-menu tertentu saja yang ada di sistem data kadar. Nah, di sini untuk pengimplementasian codingannya, mana data-data dari si user tadi atau juga admin itu disimpan di local storage. Nah, di sini nanti akan mendapatkan token dari si API nantinya. Oke. Nah, untuk yang tadi
Sebentar. Nah, untuk yang tadi, agar tidak masuk tadi, di sini kita memakai statement jika dia bukan role admin atau user. Di sini ini kita buka di dashboard. Nah, di sini jika dia bukan dengan role admin atau juga user, atau user di bawah sini, nah maka dia akan mengepush atau masuk ke unauthorized, authorized. Itu agar supaya dia tidak dapat masuk tanpa melakukan login terlebih dahulu dari pihak luar tersebut. Oke, baiklah. Jadi keterkaitannya ada 4, yaitu autentikasi dan otorisasi, yaitu fitur login. Yang kedua itu manajemen akses dan kontrol. Lalu yang ketiga itu keamanan data. Dan terakhir yaitu pengelolaan risiko dan kebijakan keamanan. Untuk keterkaitan mata kuliah, praktikum keamanan sistem informasi dengan proyek magang saya. Baiklah, sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.